Nah, kenapa introduction ini atau perkenalan ini penting, Pak? Karena kesan pertama begitu menggoda, Pak. Selanjutnya terserah Anda, kan begitu ya. Nah, introduction itu perkenalan kita pada awal dengan calon pembeli. Dimaksudkan di sini adalah untuk membuka hati, sehingga customer akan tertarik dan ingin tahu lebih jauh dari produk kita. Karena ini terkait dengan membuka hati, Pak, jadi jangan sampai perkenalan pertama ini langsung perkenalan produk secara detail. Jadi perkenalan pertama, selain kita memperkenalkan diri, kita dari mana, kita mewakili dari perusahaan mana. Nah, kita kembali lagi tadi yang di prospecting, menjual ide. Bagaimana customer itu timbul minatnya ketika kita menawarkan produk kita. Ada dua pintu, Pak, yang bisa dimasuki dalam introduction. Mata dan telinga. Oke, kita bahas. Hal penting dalam introduction, penampilan, gerak-gerik, gaya bicara, dan kelancaran bicara. Oke, dari keempat ini, Pak, penampilan pasti berpakaian bersih, menampilkan dari identitas kita. Nah, biasanya begini, ketika saya ambil contoh dari teman-teman di building material, penampilan. Biasanya kalau teman-teman di building material, kalau keliling pakai jaket ya, sampai toko, dulu yang biasa pernah saya sampaikan ke teman-teman itu, sampai toko dibuka jaketnya, Mas. Supaya apa? Si toko tahu, ada sales A yang datang. Karena tidak menutup kemungkinan di tiap perusahaan atau distributor, katakanlah, itu di masing-masing toko ada pasti distributor, salah satu distributor itu yang mendapatkan prioritas. Contoh mungkin kalau dari building material biasanya yang dapat prioritas adalah sales dari semen dan sales besi. Jadi ketika mereka sudah datang, buka jaket, wah sales semen, wah sales besi. Otomatis sama toko diberikan karpet merah nih untuk langsung datang ke kasir, transaksi selesai terus sudah. Dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu. Gerak-gerik ketika kita berbicara dengan customer, yang pasti jangan sampai menyinggung dari customer ya Pak. Ketika berbicara, pastikan kita juga menatap mata customer, memperhatikan. Jangan sampai customer berbicara, kita ngelihatnya kemana-mana. Terus kemudian gaya bicara. Ketika kita berbicara dengan owner toko, kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Customer ini usianya berapa? Latar belakangnya apa dari pedagang atau murni beliau ini adalah ASN atau bagaimana. Nah, itu beda-beda cara pengaplikasian gaya bicaranya. Tidak bisa disamaratakan. Atau kemungkinan ketika owner toko tersebut adalah anak muda, wah lebih mudah, Pak.
bahan yang dipakai untuk bicara banyak sekali kalau anak muda malah. Dan yang terakhir adalah ketika kelancaran bicara. Ketika berbicara, jangan sampai teman-teman salesman itu tidak menguasai bahan yang akan dipakai untuk berkomunikasi. Sebisa mungkin teman-teman salesman ini kita bekali dari kantor sebelum berangkat adalah apa sih yang akan kamu bicarakan di toko A? Apa yang akan kamu kembangkan nanti setelah toko A memberikan reply seperti ini? Terkadang ada toko atau owner toko yang sensitif sekali dengan perkembangan ekonomi atau perkembangan terkait dengan perang atau politik. Nah, teman-teman salesman itu harus benar-benar aware terkait itu. Jangan sampai toko ini sukanya bicara politik, kita masuk dengan bicaranya olahraga. Wah, nggak nyambung. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, tahapan-tahapannya ini, Pak. Perkenalan di awal senyum. Kata pembuka, sebutkan nama dan jangan lupa jabat tangan. Tetapi untuk jabat tangan ini, jika tidak memungkinkan terkait jabat tangan, ya kita juga harus menghormati dari customer tadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, Pak, terkait kartu identitas diri dan kartu nama. Ada satu hal yang menarik dulu pernah saya alami adalah ketika saya bertemu dengan tim prinsipal dari Panasonic, Pak, dari Jepang. Nah, beliau memberikan kartu namanya kepada saya. Yang saya rasakan adalah saya merasa sangat dihargai. Diberikan kartu nama dari seorang levelnya waktu itu finance manager regional, Pak. Bagi saya itu betul-betul penghargaan karena saya bisa berkenalan dengan salah satu finance regionalnya dari Panasonic. Nah, ketika kita berkenalan dengan customer, dengan toko, owner toko, ketika kita memberikan kartu nama, itu akan jadi suatu hal yang membekas, Pak. Karena kartu nama itu kan tidak sembarang diberikan. Kartu nama itu jumlahnya terbatas. Berarti orang-orang yang diberikan kartu nama itu sudah pasti orang-orang pilihan. Nah, kalau bisa memang setiap dari perusahaan teman-teman ini memberikan kartu nama ke salesman-nya. Jadi official, resmi dari perusahaan tersebut. Ketika kita memberikan kartu nama, biasanya kan banyak ya, Pak. Kartu nama disimpan di bawah meja kaca, di mejanya owner. Nah, ketika owner itu membutuhkan sesuatu, mereka akan melihat di situ, Pak. Ketika mereka lihat, oh, mereka akan teringat. Karena tiap harinya customer ini, owner ini ada di meja, melayani pembeli. Jadi mereka akan melihat terus kartu nama yang terpasang di mejanya. Nah, ketika kita berbicara dengan customer, dengarkan customer berbicara. Supaya kita bisa menganalisa kebutuhan dari customer tadi. Nah, ini yang harus mulai dibiasakan sih, Pak. Ketika saya berkunjung ke salah satu outlet saya, pertama kali menyebutkan nama itu kagok, Pak. Selamat siang, Pak Andi. Dengan saya Christian di sini. Hari ini gimana kabarnya, Pak Andi? Nah, dengan kita menyebutkan nama, harapannya apa sih, Pak? Mereka akan ingat nama kita, Pak.
Dan ketika mereka sudah ingat nama kita, mereka juga akan hafal produk kita. Ketika mereka butuh produk yang sama, mereka akan melihat nama kita yang teringat. Nah, ketika berbicara, berkomunikasi dengan customer, tunjukkan bahwa kita memperhatikan mereka, Pak. Terkadang ada customer yang berapi-api menceritakan kejadian 2 hari yang lalu, atau ada customer yang betul-betul merasakan euforia ketika Indonesia menang. Nah, ketika mereka bercerita, kita harus memperhatikan bahwa apa yang customer sampaikan itu menarik juga buat kita. Supaya ketika kita menyampaikan penawaran terkait produk kita, mereka juga akan membalas sikap yang sama, Pak. Itulah saling menghargai dalam berkomunikasi. Dan juga kita harus mencari hal-hal yang disukai oleh customer. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya customer A ini suka dengan dunia politik sekarang, partai-partai, ketua umum, dan lain-lain. Nah, kita masuknya lewat situ, tapi ya jangan terlalu masuk ke dalam, biarkan mereka saja, Pak, yang berbicara banyak. Ya, kita hanya spill-spill rata-rata air saja lah. Nah, ketika sudah memasuki pembicaraan lebih lanjut, nah mulai kita arahkan pembicaraan ini ke produk yang ditawarkan. Contoh ketika di dunia building material, Pak Adi tadi, Avian, Avian itu cat. Nah, ketika kita berbicara terkait gempa, banyak rumah-rumah yang hancur, gedung-gedung yang ambruk. Nah, arahkan pembicaraannya melalui kejadian-kejadian tadi, diarahkan untuk ke produk kita catnya. Contoh dulu ketika saya pernah di dunia semen juga itu, ketika orang-orang bertanya, apa sih semenmu? Oh, semen saya semen Holcim, Pak. Keunggulannya apa? Saya bercerita, Bapak waktu itu tahu ya ada gempa di Jogja. Gempa Jogja itu akhirnya diputuskan rumah-rumah bantuan ini menggunakan semen Holcim, Pak. Karena apa? Semen Holcim itu mempunyai tingkat kelenturannya lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga ketika nanti terjadi gempa lagi, struktur bangunan ini akan tetap kokoh. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi ketika kita mau mengarahkan ke produk yang kita tawarkan, kita ambil dari kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Kita cari benang merahnya supaya bisa masuk ke produk kita. Nah, berikutnya, ketika kita belum ada sinyal terlihat orang ini mau beli atau tidak, kita jangan mengedepankan harga dulu. Supaya apa, Pak? Kompetitor kita itu banyak. Masing-masing produk dengan harga yang hampir sama. Yang membedakan adalah salesnya, Pak. Pelayanan salesnya. Jadi ketika kita sudah bisa membuka hati customer tadi, menimbulkan minat untuk membeli, dan mereka merasa produk yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan untuk mereka, harga sudah bukan masalah. Nah, yang berikutnya berempati. Terkadang kita idealisme ya Pak ya punya pendapat yang tidak boleh dibantah oleh orang lain. Tetapi dalam kasus ini karena kita berhadapannya adalah dengan customer yang nantinya akan membantu kita dalam proses penjualan, kita harus bersikap berempati. Jangan memaksakan suatu pendapat. Jadi ketika customer ini tidak setuju dengan
statement-statement kita jangan langsung dipatahkan, Pak. Beri ruang bagi customer untuk memberikan alasan kenapa dia tidak setuju. Nah, ketika beliau sudah memberikan alasan-alasan tersebut, kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan melanjutkan perdebatan tadi atau kita mulai mengarahkan pembicaraan ini ke produk kita dengan cara kita cari benang merahnya. Jadi apapun yang customer keluhkan, keluhan customer itu sebenarnya adalah omset Pak untuk kita. Terkadang kita nggak tidak sampai sadar ke sana. Ketika customer ini mengeluhkan sesuatu, kita malah mengiyakan biasanya. Nah, itulah sebenarnya gunanya kita dalam berkomunikasi dalam mendengarkan pembicaraan customer tadi itu. Jadi ketika customer bicara, kita dengarkan, kita ambil benang merahnya, cari benang merahnya, tawarkan produk kita yang memberikan keuntungan untuk customer. Nah, ini tipe-tipenya, Pak. Ya, saya tahu banyak tipe, cuma ini hanya garis besar saja yang saya sampaikan di sini. Contoh dengan tipe yang penuntut. Nah, langkah kita adalah persiapkan diri, berikan keramahan dan jawaban yang masuk akal. Jawaban masuk akal ini jangan sampai jawabannya A, I, U, E, O, ini, itu, selesai, Pak. Pembelinya nggak jadi beli, Pak. Karena dia sudah mainnya logika sudah. Kedua, ramah tamah. Nah, ini yang lebih lebih apa ya? Kita bilang itu kalau teman-teman sales nih, ketika pembelinya ini ramah tamah, lebih mudah masuknya. Karena mereka sudah pakai hati. Orang ramah tamah biasanya mereka lebih menggunakan hati. Tinggal si salesman ini membangun hubungannya dengan customer ini bagaimana. Bisa nggak dia mendapatkan hatinya dari customer tadi? Dan berikutnya, pembeli yang berorientasi dengan fakta bisnis. Nah, ini saya buat contohkan ketika salesman retail atau kendaraan otomotif. Contoh salesman truk, Pak ya. Ketika dia menawarkan kendaraan truk, pick up atau engkel atau losbak, mereka akan memberikan penjelasannya serinci mungkin supaya customer ini tahu, oh keunggulannya adalah di sini kendaraan ini gitu. Sama ketika dari teman-teman farmasi atau building material. Contoh misalnya di building material terkait cat. Oh, cat Avian ini Pak bisa menutup ruangan 3 kali 4 hanya dengan satu pel. Kalau pakai cat yang lain Pak, Bapak perlu 1,5 pel Pak. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang harus diberikan ke customer. Oke. Berikutnya adalah waktu, Pak. Kontak pertama, tatapan mata atau ketika kita datang, situasinya memungkinkan tidak kita memulai. Dan yang harus diingat teman-teman salesman adalah jam buka toko itu jam berapa, Pak? Ketika kita datang ke toko jam 8 pagi, wah bisa diusir, Pak, kita, Pak.
Nah, jam-jam penentuan jam-jam kunjungan ini wajib diketahui. Terkadang ada toko yang hanya menerima sales di atas jam 2, di atas jam 3, karena customer ini memilih mengutamakan pembeli dulu. Setelah itu baru ketemu teman-teman salesman. Nah, ini terkait juga penentuan rute tadi, baik canvassing atau taking order. Jadi jangan sampai penentuan rute tadi sia-sia. Nah, ketika rute ini sudah efektif dan efisien, Pak, pasti setiap harinya teman-teman salesman itu pasti akan mendapatkan order yang baik. Topik bicaraan. Nah, dari saya bicarakan tadi, nah, berita, suasana, cuaca, politik, dan lain-lain. Ini yang harus dikuasai oleh teman salesman. Bahasa tubuh. Nah, ini juga harus hati-hati. Terkadang ada customer yang tidak suka ketika kita terlalu banyak berbicara. Nah, ada juga customer yang merasa tertarik ketika kita berbicara menggunakan bantuan gerakan tangan atau gerakan tubuh, gestur dari badan. Nah, itu yang harus dipelajari. Dalam artian dipelajari adalah teman-teman salesman harus bisa menganalisa customer ini tadi. Pada bagian apa ketika kita bercerita customer ini merasa tertarik. Oke, selanjutnya adalah penolakan, Pak. Ketika customer tidak dapat menerima kehadiran salesman, segala usaha yang sudah kita lakukan untuk menarik perhatian dan simpati customer dianggap gagal. Ini bisa terjadi ketika salesman satu tidak mendengarkan, tidak mampu menganalisa, tidak tahu waktu yang tepat harus bagaimana. Nah, itu pentingnya kita tadi ketika memberikan introduction tadi, betul-betul customer ini paham dan tahu kita mewakili dari perusahaan mana. Nah, penolakan tidak sopan, tidak rapi terkait dengan penampilan. Penolakan terhadap ide atau produk. Nah, cara menyampaikannya ketika berkomunikasi awal customer. Penolakan terhadap cara pendekatan, cara kunjungan. Bisa jadi jamnya tidak tepat. Nah, gimana sih cara mendapatkan perhatian? Berikan penghargaan. HATI. Hargai. Ucapkan hal yang perlu dihargai. Alasannya logis, ada buktinya. Tanya, tanyakan rahasia untuk mencapai sukses. Biasanya ada beberapa customer-customer ini yang sudah melalui jalan terjal naik turun sehingga sekarang bisa sukses. Nah, itu boleh, Pak. Kita menanyakan rahasia suksesnya atau apa kepada customer supaya mereka juga akan memperhatikan kita. Ucapan customer adalah sumber inspirasi. Seperti yang tadi disampaikan, Pak, ucapan customer baik itu pujian atau keluhan itu adalah sumber inspirasi kita dalam mencapai target penjualan. Ketika yang diucapkan customer ada keluhan, itu adalah sesuatu hal yang harus kita selesaikan supaya mereka nyaman bertransaksi dengan kita. Ketika ucapan customer itu adalah pujian, itu adalah sumber inspirasi kita memberikan pelayanan yang lebih baik. Oke, 10 rumus introduction.
on time. Nah, yang kedua peka terhadap seks, agama, dan suku. Nah, ini harus betul-betul dihindari ya, Pak, untuk hal-hal yang ini karena bisa menimbulkan pada langkah yang kedua sudah langsung ditolak, Pak. Kalau ini kita tidak peka. Nah, hindari SOK, salahi omel kritik. Ketika customer itu salah order atau bagaimana, janganlah kita sampai mengomel dan kritik dan lain-lain. Atau kita menyalahkan customer. Bapak sih ordernya nggak jelas, Bapak sih ordernya mendadak. No, jangan sampai, Pak. Nah, berikan penghargaan yang tulus dan jujur kepada customer. Terima kasih, Pak, sudah membantu. Terima kasih, saya sudah diterima, Pak, hari ini di sini. Terima kasih, Pak, sudah menyediakan waktu untuk saya ketemu. Nah, berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini bisa jadi perhatian kita terhadap kondisi outlet ya, Pak. Contoh ketika ada susunan barang atau ketika kita tahu ada hal-hal yang kurang baik akan terjadi, kita kasih perhatian ke customer, kita kasih informasi. Pak, itu tumpuanmu yang sebelah sana sepertinya miring, Pak. Daripada nanti jatuh, Pak. Nah, itu perhatian. Itulah kenapa ketika salesman datang ke toko itu, ke outlet itu, mereka harus betul-betul melihat situasi dan kondisi outlet. Ramah dan senyum pasti. Ingat nama dan selalu gunakan dalam pembicaraan. Jangan sampai kita salah nama ke toko, Pak. Taunya itu adalah nama kompetitor. Wah, nggak jadi order tokonya nanti, Pak. Jadilah pendengar yang baik. Nah, ini yang betul-betul harus kita belajar sama-sama, Pak. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, customer akan merasa sangat dihargai. Berbicara hal-hal yang menarik minat customer. Dan terakhir, selalu buat diri customer merasa penting. Bapak adalah mitra saya. Bapak adalah orang penting dalam pekerjaan saya. Jadi sudah pasti saya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak. Itu yang harus dicamkan di sikap kita. Ya. Kesan pertama merupakan kunci sukses Anda.